Tumbuhan kerot putih hias kawan. Selama ini kita tahu jenis tanaman kerot atau jengkerot itu memang sangat berani dengan air, bahwa jenis tanaman ini berumbi atau berubi. Tetapi yang kita katakan sebagai kerot hias, kita bisa membuktikan bahwa kerotnya itu umbinya itu bisa muncul di bagian permukaan. Oleh sebab itu kita menata dengan teknik vegetatif care pada tanaman hias, batuan kapur cukup air di bawah. Ternyata kita berhasil memunculkan umbinya bagian atas, walaupun toh tidak semaksimal seperti tumbuhan jengkerot yang diambil sari padinya. Ini hanya keluarga yang sama, famili tumbuhan yang sama, tetapi ini berbentuk hias dan kecil. Kita buktikan yuk bahwa tumbuhan hias jenis seperti ini adalah jenis tumbuhan berumbi. Tumbuhan kerot putih kita telah berhasil memodifikasi sehingga bisa memunculkan ubi jengkerot di bagian atas, walaupun sisi warna dan lain itu memang berubah. Kita ikuti yuk, semoga ini menjadi sharing bermanfaat bahwa kita memberikan teknik inovasi seperti ini agar kita itu semuanya tahu bahwa tumbuhan hias jenis kerot putih hias itu ubinya bisa ditampakkan, tonjolkan di bagian atas. Nah, kita ambil. Nah, ini bawah ini air kawan. Bawahnya ini air. Nah, kita taruh di bawah dulu medianya. Kita dekatkan kamera sahabatku. Nah, ini kawan. Ini adalah umbinya kawan. Kalau ini tunas langsung keluar tunas, ini berhasil keluar ubi di bagian atas. Kita teknik, kita rekayasa dengan media air dan kita gunakan batuan kapur putih. Ternyata ubinya itu bisa muncul di atas seperti ini. Kita lihat, kita dekatkan kamera. Jadi ini tanpa kita harus membongkar tanahnya lantas kita paksa ke bagian atas, tidak kawan. Karena tempat yang sempit itu terdorong mungkin situasi yang sempit. Tempat yang sempit akhirnya ubinya tuh keluar seperti ini. Ini kalau di dalam tanah kawan itu tampak seperti putih, seperti ubi tumbuhan kerot yang bisa untuk konsumsi atau yang kita sebut sebagai padi jengkerot itu kita ada. Jadi produk padi tradisional dari jengkerot, padi jengkerot itu ada kawan. Nah ini satunya lagi juga tumbuh. Nah sahabatku perhatikan semuanya. Nah ini kawan. Jadi ini akarnya, ada akar yang kecil. Nah, ini bukan akar kawan. Dari atas media tanam ini tumbuh. Nah ini. Kita coba bersihkan dulu sahabatku biar nanti tampak lebih jelas. Kita siapkan gunting. Kita bersihkan kawan agar ubinya, ubi jengkerot, kalau jengkerot tanaman hias seperti ini, biar kita tahu sama-sama jenis ini jenis berubi. Kalau jengkerot yang jenis besar, jenis agak bangkok itu memang biasa untuk konsumsi di padi jengkerot. Nah ini tentu untuk tanaman hias tapi famili yang sama, keluarga yang sama. Nah ini kita buktikan lagi, kita bongkar kawan medianya. Lah ini, lah seperti ini, lihat ini berubi seperti berakar tapi ini media yang sempit. Ini banyak memunculkan ubinya. Lah ini kawan, ini ubi kawan. Kita ambil dulu kawan medianya yang batu-batuan. Ini penting, batu-batu yang seperti berlumut membantu kelembapan, sebab tanaman ini sangat berani sama air. Spesies seperti ini kawan sangat berani dengan air. Cukup matahari beranak air tentu seperti ini memicu pertumbuhan ubinya. Banyak sekali memunculkan ubi kawan. Dia ada 1, ada 2, ada 3, ada 4.
Tentu sahabatku semuanya, jika ini di lahan pot yang media tanah, tidak direkayasa seperti ini, sulit mengetahui ubinya kalau tidak terpendam dalam media tanam. Ini bisa muncul di atas media tanam. Agar ini ubinya nampak kawan, coba kita bersihkan dengan air, kita semprot-semprot kawan. Nah ini kawan, ini bukan akar ini. Nah ini ubinya tampak sekali, indah sekali, cantik sekali. Itu ada beberapa ubi yang tumbuh secara alami tanpa kita harus membongkar, harus memaksa. Tapi karena kita teknik kawan, medianya ini sangat sempit, kita kompos hijau daun, pupuk daun, kita cukupi keperluan air dan oksigen, sekaligus membuat tempat ini lembab secara alami, memunculkan umbi itu bisa menjorok ke atas media tanam. Ini pentingnya vegetative care teknik, walaupun untuk tanaman hias. Ya ini sudah bersih kawan, coba perhatikan ini ubi jengkerotnya tuh keluar seperti ini bukan akar, akhirnya juga ini tumbuh tunas. Jadi kita bisa memaksa ubi jengkerot hias ini keluar dari atas media tanam. Tentu dengan rekayasa teknik seperti ini. Pertama, media tanam tanah, bisa batuan, cukup air, cukup matahari kawan. Nah ini yang kedua, kemudian yang ketiga kawan, lah ini yang ketiga. Coba lihat ini agak ada yang besar sekali, tampak menjulur. Nah ini yang keempat. Jadi kalau tertutup media tanam itu seperti akar besar putih seperti ini, ubi jengkerot, pati jengkerot. Cuma ini adalah tanaman hias. Jadi beda ukuran begitu saja. Ini dan berdaun-daun seperti ini agak putih. Tumbuhan hias jengkerot putih itu juga banyak di sekitaran dulu, tetapi yang bermanfaat adalah jengkerot yang bangkok kawan, bukan spesies seperti ini. Tetapi semoga tanaman ini yang juga bermanfaat untuk kita, pengetahuan kita. Ada keluarga jenis jengkerot yang menghasilkan pati jengkerot itu ada mungkin lebih dari 2 macam, mungkin ada bermacam-macam yang selama ini belum kita ketahui. Jenis jengkerot putih mampu keluar ubinya di atas media tanam dengan cara alami, dengan cara sederhana. Tidak ada kita memaksa tanaman, cuma teknik kita menggunakan teknik vegetative care, di mana kita fokuskan media akar juga air, juga matahari. Media tanam tanah punya sirkulasi yang seimbang. Ubi jengkerot kawan, ini akhirnya akan keluar tunas di sini. Nah, ini bukan akar, ini ubi. Lihat akarnya, ini akar seperti ini ubi. Nah, ada yang besar sekali, tampak terlihat lah, ini besar sekali. Ubi jengkerot, ini ubi jengkerot hias, jadi kecil saja. Setelah berhasil kita teknik dengan vegetative care, akhirnya muncul di permukaan bagian atas media. Tentu ini sangat indah, kita punya tanaman hias. Jadi saya membentuk teknik vegetative care pada tumbuhan hias. Tujuan saya seperti ini agar kita semua itu tahu bahwa jenis tanaman hias seperti jengkerot yang bertekstur kecil seperti ini, daunnya putih, bisa kita ketahui itu jenis keluarga yang sama.
Dari jengkerut yang biasa kita tradisional memang sering ada pembuatan pati jengkerut. Kalau ini adalah jenis jengkerut hias, jadi kecil-kecil. Sama kawan, kecil-kecil ini mungkin kalau kita rebus juga bisa kita konsumsi, tapi yang biasa kita konsumsi, kita ambil perah patinya adalah jengkerut yang besar. Kadang-kadang ada ketinggian sampai berapa meter. Nah, ini adalah hias yang jenis kecil. Baiklah para sahabatku semuanya, jenis tanaman jengkerut hias juga sama punya ubi jengkerut. Ini kita menggunakan teknik vegetative care, di mana teknik ini adalah saya memberikan cara agar bagian bawah seperti ini harus gunakan media tanam tanah, bisa gunakan media campur dengan media batu-batuan kapur putih. Yang penting satu kawan, media tanam bagian atas usahakan perakaran di bagian atas, kemudian cukup air, cukup matahari. Tentu akan memicu dengan cara alami, ubinya akan keluar di atas media tanam. Nah, ini sangat indah. Untuk mempercantik, memperindah tanaman ini, bahwa jenis tanaman ini adalah jenis berumbi. Umbi jengkerut. Tanaman asli kita, tanaman yang dulu itu seperti tanaman yang terpinggirkan dari kita semuanya. Sekarang kita jadikan tanaman hias di lahan pot, di lahan sempit. Dengan teknik vegetative care, kita semua akan tahu bahwa jenis umbi ini adalah ubi jengkerut, tanaman hias jengkerut putih. Semoga bermanfaat sahabatku. Salam semangat dari Kota Tuban untuk sahabat saya di luar Kota Tuban, di seluruh provinsi di Indonesia, juga di seluruh dunia dimanapun sahabatku berada.